Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk sama-sama masuk di dalam renungan Bina Iman GKI Klasi Solo hari Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022. Dengan sukacita saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pasal 100. Kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, kini kami hendak mendengar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus tolong kami, bimbing kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar dan renungkan saat ini, kami boleh mengerti dan kami mau lakukan firman itu dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Firman Tuhan berbunyi, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan firman Tuhan ini dengan sebuah tema mengucap syukur. Tentunya setiap kita selalu mengucap syukur. Dan ketika kita bersyukur atau mengucap syukur tidak hanya dalam keadaan sukacita atau dalam keadaan yang baik saja. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, hendaknya syukur kita itu tidak dipengaruhi oleh apapun yang ada di sekeliling kita. Karena sesungguhnya, syukur kepada Tuhan itu adalah sebuah ibadah. Ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Ibadah kepada Tuhan yang sungguh-sungguh layak menerima syukur itu. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk sama-sama merenungkan 3 hal. Semuanya mengenai mengucap syukur. Bagaimana kita harus melakukan syukur kepada Tuhan dalam hidup ini? Yang pertama adalah dengan melayani. Acap kali pelayanan yang kita lakukan itu hanya untuk diri sendiri atau untuk mencari popularitas diri sendiri. Kita lupa bahwa yang memberi segala sesuatu dalam hidup kita itu adalah Allah. Karena itu, hendaklah ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita melayani Tuhan, bukan untuk mencari popularitas diri, tetapi untuk mencari kemuliaan Tuhan. Dan juga ketika kita melayani Tuhan, jangan melayani dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena sesungguhnya, ketika kita melayani dengan sedih hati atau karena paksaan, pelayanan itu tidak akan memuliakan Tuhan. Tetapi justru akan berdampak negatif di dalam pelayanan kita. Hal yang kedua,
melayani dengan taat. Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai ciptaan, kita harus melayani Sang Pencipta dengan taat. Kita sebagai kawanan domba, kita harus mengikuti Sang Gembala dengan taat. Tidak boleh mengambil jalan sendiri. Tidak boleh menentukan pilihan sendiri. Kita harus taat kepada Allah. Kita harus taat kepada Sang Gembala yang senantiasa memimpin kita. Dengan taat sepenuhnya kepada Tuhan, itu berarti kita telah menyerahkan hidup seluruhnya kepada Allah untuk dipimpinnya. Yang ketiga adalah dengan persembahan syukur. Bapak Ibu yang terkasih, acap kali orang menilai persembahan syukur itu hanya dengan harta saja. Namun melalui firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita untuk mari kita mempersembahkan persembahan syukur atau mengucap syukur. Tidak hanya dengan harta kita, namun bisa jadi dengan apa yang kita punya. Misalnya, dengan menyanyi. Lakukanlah itu di dalam syukur kita kepada Tuhan. Bernyanyilah untuk kemuliaan Tuhan. Bernyanyilah untuk menyatakan syukur kepada Tuhan. Dan biarlah puji-pujian itu mengharumkan nama Tuhan. Tetapi yang selanjutnya bisa kita melayani. Melayani dalam aktivitas rohani yang sekecil apapun. Kita dapat lakukan itu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Allah telah memberikan kita segala hal. Karena itu, ketika kita melayani, bukan kita memberikan sesuatu, tetapi kita mensyukuri apa yang kita sudah terima dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sungguh baik. Dia maha baik. Dan Dia layak menerima ucapan syukur dari kita. Dia layak mendapatkan pujian di dalam setiap ucapan syukur yang kita berikan kepadanya. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui ucapan syukur kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh masuk pada hari ini dengan selamat. Sebentar lagi kami akan memulai seluruh aktivitas kami. Kami mohon Tuhan tolong kami, beri kami kekuatan, beri kami semangat, beri kami sukacita untuk melayani Tuhan di sepanjang hidup kami hari ini. Ajari kami untuk senantiasa bersandar pada firman-Mu. Ajarilah kami untuk selalu menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Ya Bapa, berkatilah semua gereja-gereja di Kelasi Solo di dalam pelayanan kami. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan di GKI Kelasi Solo dalam pelayanan kami. Juga berkati semua jemaat di GKI Kelasi Solo dalam seluruh aktivitas kami. Tuhan, biarlah hidup kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.